Suatu malam, kelompok kriminal hendak menyelundupkan gadis-gadis muda Korea untuk dijual kepada Yakuza Jepang. Di antara banyaknya gadis, ada seorang polisi wanita yang sedang menyamar. Dia bernama Jae-in. Tak hanya sendirian, Jae-in juga diawasi oleh sejumlah polisi, salah satu di antaranya adalah Detektif Kang. Setelah bos gengnya muncul, Jae-in pun beraksi dan mengaku sebagai anggota polisi sambil menodongkan pistol ke arah bos geng. Dan secara mengejutkan, rekan bos geng yang berkacamata hitam ini malah menodongkan pistol juga kepada bos geng. Ternyata dia adalah Detektif Cho, seorang polisi yang juga sedang menyamar. Kalau sudah begini, maka bos geng dan Kacung pun dibekuk oleh para polisi. Setelah menggagalkan aksi perdagangan manusia, Detektif Cho memarahi Jae-in yang dianggapnya telah mengacaukan misi ini. Kalau tadi Jae-in tak muncul, maka Detektif Cho pasti akan bisa menangkap bos gengnya sekaligus yakuzanya. Setelah dimarahi Detektif Cho, Jae-in pun bergegas menemui kapten polisi yang tak lain adalah pamannya sendiri. Di lain tempat, di kantor polisi, para polisi berniat memenjarakan bos geng terkuat di Korea yang bernama Dosang. Satu-satunya cara memenjarakan Dosang hanyalah dengan meminta Yongjae bersaksi di pengadilan. Yongjae sendiri adalah wakil geng Dosang yang dianggap telah berkhianat dan bersedia bersaksi di pengadilan. Tapi sial, tak ada satupun yang tahu di manakah keberadaan Yongjae sekarang. Lantas, polisi berencana mengirim polisi rahasia ke sekolahan SMA tempat di mana putri Yongjae bersekolah. Keesokan harinya, Jae-in lah yang ditugaskan oleh kapten untuk menyamar menjadi siswi di SMA putrinya Yongjae. Tentu saja Jae-in menolaknya karena Jae-in sangat membenci sekolah. Namun karena tugas ini sudah disepakati oleh para petinggi polisi, maka dengan amat terpaksa Jae-in pun menyanggupinya. Jae-in hanya diminta untuk selalu memantau putrinya Yongjae. Kalau Yongjae menemui putrinya, maka Jae-in disuruh menangkap Yongjae saat itu juga. Singkat kisah, masuklah Jae-in ke dalam kelasnya. Jae-in menatap ke arah Sung-hee, putrinya Yongjae yang menjadi incarannya. Baru saja duduk di kursinya, Soo-young menganggap Jae-in terlalu tua karena wajahnya sudah keriputan begitu. Tak terima dibilang keriput, Jae-in pun meledek Soo-young kena penyakit kanker karena payudaranya yang terlalu besar itu. Mendengar ledekan itu, Soo-young pun bergegas keluar kelas. Tak lama kemudian, Jae-in didatangi pimpinan geng SMA ini. Mereka menindas Jae-in karena memang Soo-young berada di bawah lindungannya. Bahkan, para geng itu menunggu Jae-in di halaman untuk diberi pelajaran. Akan tetapi, pada kenyataannya malah mereka lah yang dihajar oleh Jae-in. Dan sejak saat inilah, Jae-in menjadi orang yang paling ditakuti di SMA ini. Saat jam istirahat, Jae-in bergegas menghampiri Sung-hee agar mau menjadi teman barunya. Tapi sayang, Sung-hee tak berminat menjadi teman barunya Jae-in. Tak lama kemudian, No-young mendatangi Jae-in. Dan seketika itu juga, Jae-in naksir kepada No-young. No-young bilang Sung-hee memanglah pemalu sehingga tak akan mudah untuk menjadi temannya. Daripada tak punya teman, maka No-young pun bersedia menjadi teman barunya Jae-in. Sepulang dari sekolah, Detektif Kang membawa Jae-in ke dalam rusun barunya. Detektif Kang sengaja membuat kamarnya berwarna-warni agar Sung-hee merasa nyaman jika nanti dia menginap di sini. Kalau sudah merasa nyaman, Jae-in akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Yongjae ayahnya. Di malam harinya, Jae-in berdiam di balkon sambil mengawasi Sung-hee yang rumahnya tepat berada di seberangnya. Tiba-tiba saja, Jae-in dikejutkan dengan kehadiran No-young. Entah kebetulan atau sengaja, No-young ternyata tinggal bersebelahan dengan rusunnya Jae-in. Keesokan harinya, Dosang, bos besar geng kriminal, dibebaskan dari tuduhan pembunuhan karena polisi tak kunjung menemukan Yongjae, satu-satunya saksi yang bisa memberatkan Dosang. Meski sudah dibebaskan dari tuduhan membunuh, tapi Dosang tetap ingin menangkap Yongjae sebelum dia ditemukan oleh polisi. Karena cuma Yongjae lah yang bisa memberatkan Dosang di persidangan. Sementara itu, Yongjae menemui putrinya di toilet sekolahan. Adapun tujuan Yongjae menemui putrinya adalah hanya untuk memastikan kondisinya saja. Tapi Sung-hee nampak membenci Yongjae sebab Yongjae dianggap telah terlibat pembunuhan bersama Dosang, bosnya Yongjae. Sung-hee bilang bahwa dia tak akan bisa memaafkan kesalahannya Yongjae. Di luar toilet, teman-teman Sung-hee mulai mengetuk pintu karena ingin menggunakan toilet juga. Mengetahui Sung-hee ada di dalam, Jae-in pun mendobrak pintunya karena curiga jika Yongjae ada di dalam juga. Tapi sayang, Yongjae sudah keburu melarikan diri. Yakin masih bisa mendapatkannya, Jae-in pun mengejar Yongjae keluar sekolah dengan berlari sekuat tenaga. Sialnya, Yongjae berhasil lolos karena dia keburu naik mobil. Sekembalinya Jae-in ke sekolah, guru olahraga menghukum Jae-in karena dianggap telah bolos dari kelas. Sepulang dari sekolah, Detektif Kang menyuruh anak buahnya untuk mengganggu Sung-hee. Lalu Jae-in akan datang menghajar mereka semua agar Sung-hee terkesan pada Jae-in dan mau berteman dengan Jae-in. Tapi sayang, anak buah Detektif Kang keburu dihajar semua oleh No-young. Setelah mengajar mereka, diantar pulanglah Sung-hee oleh No-young dan Jae-in. Melihat kaki No-young cedera, Jae-in pun bergegas mengobatinya dan memakaikan perban pada kakinya No-young. Nah, sejak saat inilah No-young juga mulai naksir kepada Jae-in. Di lain tempat, para kacung Dosang berhasil menemukan teman dekatnya Yongjae.
Pada malam harinya, Kapten mengomeli Jae-in karena menerima aduan dari gurunya bahwa Jae-in sering berkelahi di sekolahan. Kapten meminta Jae-in untuk fokus mengawasi Sung-hee saja, bukannya jadi pembuat onar di sekolahan. Kebetulan sekali, Soo-young tak sengaja melihat Jae-in dari kejauhan. Soo-yeon mengira jika Jae-in baru saja melayani pria tua itu kemudian menerima bayaran darinya. Padahal itu adalah uang saku untuk Jae-in selama beberapa hari ke depan. Setelah Kapten pergi, datanglah Soo-young kepada Jae-in. Jae-in dikira bekerja sebagai tunasusila karena memang ayahnya telah lama mati. Meski Jae-in membantahnya, tapi sepertinya Soo-young tetap salah sangka. Di lain tempat, rekan Yongjae yang tadi siang dibawa menghadap Dosang. Dosang bilang jika Yongjae tak menyerahkan diri kepadanya, maka Dosang akan menyekap Sung-hee putrinya. Setelah diberi pesan, rekan Yongjae pun dibiarkan pergi hidup-hidup. Keesokan harinya, Jae-in ditinggalkan kawan-kawannya karena Jae-in dikira sebagai tunasusila. Tiba-tiba saja Sung-hee malah mau menghampiri Jae-in dan ingin berteman dengannya. Sung-hee memaklumi perbuatan Jae-in yang terpaksa jadi tunasusila setelah kematian ayahnya. Karena Sung-hee juga pernah mau melakukan hal gila setelah ayahnya dikabarkan terlibat pembunuhan. Meski Sung-hee sudah salah paham, tapi sisi baiknya Sung-hee jadi mau berteman dengan Jae-in. Di malam harinya, Sung-hee bertamu ke rusunnya Jae-in. Di sana, Sung-hee mengungkapkan bahwa sang ayah tiba-tiba mau mengajaknya ke luar negeri karena memang Dosang sedang mengincar Sung-hee untuk dijadikan sandranya. Sung-hee sendiri terlihat tak mau pergi ke luar negeri. Lantas, Jae-in pun memeluk Sung-hee demi menghibur hatinya yang sedih. Keesokan harinya, Yongjae terlihat menunggu kedatangan Sung-hee di pintu depan bandara. Tak lama, anak buah Dosang datang ke sana demi menangkap Yongjae. Jae-in dan para detektif lain juga ada di sana demi menghentikan kacungnya Dosang. Mereka mencari Yongjae sampai ke parkiran basement agar Yongjae tak ditangkap oleh kacungnya Dosang. Tapi sial, kacung Dosang yang lain juga sudah ada di parkiran basement. Tak lama, Jae-in dan para polisi lain juga datang ke sana. Lalu tiba-tiba saja ada pemotor misterius yang datang ke sana. Ternyata pemotor itu adalah orang suruhannya Yongjae. Pemotor itu sengaja membuat asap tebal menggunakan knalpot motornya agar Yongjae bisa melarikan diri secara diam-diam. Lalu saat pemotor itu mau kabur, detektif Cho menembakinya sampai membuat pemotor itu jadi terjatuh. Lalu saat detektif Cho mau menembak lagi, tiba-tiba saja Jae-in mencegahnya. Dan pemotor itu pun jadi bisa kabur. Jae-in memarahi detektif Cho karena tembakan pertamanya tadi hampir saja mengenai warga sipil. Setelah detektif Cho pergi, Jae-in kaget mendapati arlojinya Noyoung ada di sini. Itu artinya pemotor misterius itu adalah Noyoung. Di sore harinya, Jae-in mengakui jati dirinya kepada Sung-hee bahwa Jae-in adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Mendengar itu, tentu saja Sung-hee merasa sangat kecewa kepada Jae-in. Dan di waktu yang sama, Kapten menawarkan perlindungan kepada Sung-hee karena memang itu adalah permintaan Yongjae jika polisi ingin Yongjae bersaksi di pengadilan. Di malam harinya, Sung-hee dipindahkan ke suatu kamar khusus agar kacung Dosang tak dapat menemukannya. Dengan pengawalan yang sangat ketat begini, bisa dipastikan Sung-hee tak akan mungkin bisa disekap. Kalaupun ada yang menyekapnya, paling-paling orang dalam kepolisian itu sendiri. Tengah malam harinya, ada pengkhianat yang mau menyekap Sung-hee saat dia sedang tertidur. Untungnya, aksi pengkhianatan itu sudah diketahui oleh si Kapten. Kapten menyuruh Jae-in membawa Sung-hee ke tempat lain saja. Sayangnya, Kapten ditusuk oleh si pengkhianat sampai terluka parah. Mendengar kabar penusukan pamannya itu, Jae-in langsung menangis karena Jae-in sudah menganggap pamannya itu seperti ayahnya sendiri. Dan yang lebih sial lagi, Detektif Kang malah membawa mobil ini menuju markasnya Dosang. Detektif Kang terpaksa bekerja untuk Dosang karena Detektif Kang sedang butuh uang untuk pengobatan istrinya. Walhasil, kacung Dosang pun membawa Sung-hee menuju markasnya, sedangkan Jae-in akan disetrum sampai pingsan. Tiba di dalam markas, Sung-hee melihat ayahnya ditusuk di bagian perutnya oleh Dosang. Sementara itu, Noyoung menjemput Jae-in yang sudah sadar dari pingsannya agar membantunya meringkus kacungnya Dosang di markasnya. Setibanya di markas, Jae-in dan Noyoung pun beraksi menghajar para kacungnya Dosang. Sedangkan Dosang memutuskan untuk kabur saja dari markasnya. Beruntung, Jae-in masih sempat mengejarnya dan menghentikan mobilnya Dosang. Lantas diborgollah tangan Dosang oleh si Jae-in. Tapi sial, di waktu yang sama datanglah si pengkhianat yang tak lain adalah Detektif Cho. Ternyata Detektif Cho memang biasa melindungi para kriminal besar asalkan Detektif Cho diberi uang yang banyak. Detektif Cho juga mengaku bahwa dialah yang telah menusuk Kapten yang tak lain adalah pamannya Jae-in. Mengetahui itu, sudah pasti Jae-in menghajar Detektif Cho. Dan pada akhirnya, para polisi pun tiba ke lokasi kejadian. Setelah Dosang dan para kacung diringkus, pihak medis mengabarkan bahwa kondisi Yongjae tidak terlalu parah. Sedangkan Detektif Kang dibawa polisi ke penjara. Saat Jae-in memarahi Detektif Kang, polisi lain melapor bahwa kondisi Kapten sang paman sudah sangat membaik. Beberapa hari kemudian, Kapten menugaskan Jae-in untuk menyamar jadi biarawati. Di saat Jae-in sedang mengejar penjahat, tiba-tiba saja penjahat itu dihentikan oleh pria misterius. Ternyata pria itu adalah Noyoung. Karena mereka berdua saling cinta, maka mereka berdua pun menjalin hubungan percintaan. Dan film pun berakhir.